putus dikejar ancaman hukum dan sakit hati. Bisa jadi inilah yang siap menghantui rencana pernikahan Angel Elga dengan Vicky Prasetyo. Bagaimana tidak? Tinggal menghitung hari menuju tanggal 9 Februari, tanggal pernikahan Angel dan Vicky digelar. Satu persatu deret barisan sakit hati yang bermasalah dengan Vicky muncul untuk serius memperkarakan Vicky sampai ke meja hukum. Salah satunya wanita bernama Vivi yang mengaku telah memiliki anak dari Vicky dan merugi lebih dari 800 juta rupiah karena mobil mewahnya diduga telah digelapkan oleh Vicky. Hari Jumat kemarin, Vivi yang telah melaporkan Vicky dengan pasal penipuan dan penggelapan serius menjalani proses BAP alias berita acara pemeriksaan yang konon bisa mengancam Vicky masuk bui sebelum resmi menikah dengan Angel. Bang, mau laporan nih, Bang. Dampingin Vivi terkait dengan laporannya yang kasus Vicky Prasetyo itu melakukan penipuan dan penggelapan sebuah mobilnya. Nanti juga ada sambungannya itu terhadap tanggung jawab kepada anaknya. Ya, Bang. Ya. Oke, Bang. Buktinya mana? Agenda ini hari ini adalah pemeriksaan berdasarkan LP yang lalu. Jadi LP yang lalu itu dilaporkan bahwa saudara Vicky Prasetyo ya yang sebentar lagi melangsungkan pernikahan katanya itu ditindaklanjutin dengan hasil laporannya untuk mem-BAP Ibu Vivi. Penggelapan mobil yang sampai hari ini nggak jelas kemana rimbanya, jangan-jangan uangnya dipakai untuk pesta. Nominal mobilnya harganya 900 juta. Mungkin minggu depan udah ditangkap. Jadi mobil dicari, Vicky-nya dipanggil, diperiksa. Ya sebelum dia turun dari helikopter, naik jet ski dengan si Angel Elga di Marina, mungkin dia udah masuk duluan. Uniknya tidak hanya Vivi, Farhad Abbas yang telah melaporkan Vicky dengan dugaan pengeroyokan dan menjadi pengacara sederet wanita yang diduga menjadi korban penipuan, Vicky pun tak kalah bergerak cepat. Selain ketat memantau perkembangan kasus pelaporan hukumnya di Polda Metro Jaya, kabarnya Farhad pun sudah mempersiapkan strategi dan ancang-ancang serius yang konon bisa menjegal rencana pernikahan Vicky dan Angel pada tanggal 9 Februari nanti. Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Digadang-gadang bakal digelar super mewah dengan budget 4 miliar rupiah. Mungkinkah pesta pernikahan Angel Elga dan Vicky akan terancam gagal akibat aksi hukum Farhad Abbas hingga Vivi? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, selain Vivi, kabarnya masih ada belasan jajaran sakit hati yang siap memperkarakan Vicky hingga masuk bui. Mengancam suami istri Angel Elga itu gagal menikmati pesta pernikahan mewah seperti yang diimpi-impikan selama ini. Kemarin sudah ada pemeriksaan 1 kali, walaupun tertunda, tapi akan diatur minggu depan. Tapi kalau saya sih memang pengen sebelum Vicky menikah, Vicky harus ditangkap, masuk bui, mempertanggungjawabkan semua kejahatan pidananya. Kalau masing-masing perkara dihukum 4 tahun saja, dikalikan 5 perkara, itu bisa sampai 20 tahun penjara. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, Vicky akan segera ditangkap dalam kasus penggelapan dan penipuan mobil juga. Jadi saat ini posisinya akan jadi rebut-rebutan antara beberapa kepolisian untuk memproses kasus kejahatan pidana oleh Vicky Prasetyo. Mudah-mudahan Vicky menonton ini, dia sadar dan dia bertobat bahwa dia sebentar lagi akan mempertanggungjawabkan itu. Banyak sekali jadi korban, salah satunya mungkin Ibu Eva Sitompul, tapi udah selesai. Tapi itulah korban-korban yang memang tidak berani mengungkap, sekarang mengungkap. Jadi tidak di sini ada beberapa lagi laporan, ini baru 1, semua ada 16 laporan mengenai penggelapan dan penipuan. Ya Kak, ya pasti kesel lah gitu kan, ini kan aku kan ada anak yang harus kewajiban dia memang harus menafkahi. Oke lah, saya nggak dinafkahi nggak apa-apa, tapi yang penting kan anak gitu ya. Dengan dia bilang katanya mau acara mewah, aku rasa sih nggak balance dengan perbuatan-perbuatan dia gitu aja sih, nggak sesuai dengan fakta lah.
Konflik membara juga kian memanas meledakan emosi antara Anissa Bahar dan Juwita Bahar sang anak. Pasalnya setelah Anissa Bahar mencurahkan kesedihan hatinya karena mendulang masalah dengan Juwita hanya gara-gara uang Rp800.000 di hari ulang tahunnya, kemarin giliran Juwita yang menjawab curahan hati Anissa tersebut lewat sosial media. Dengan memasang foto dirinya bersama sang nenek yang tengah terbaring sakit, Juwita mematahkan segala sikap Anissa hingga menuai reaksi mengejutkan. Pasalnya, Anissa sontak bersumpah bahwa apa yang dituliskan Juwita pada akun sosial media miliknya tak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Iya, demi Allah, saya berani bersumpah atas nama mama saya. Itu kejadian yang sebenarnya, bukan Jui nengokin mama, bukan. Mau bareng Tapi kondangan. Jui mau barengan kondangan, numpang salin baju. Kondisinya di rumah sini, itu aja. Gimana ya, saya lihatnya Anissa terlalu ngebelain Jui, terlalu Bukan begitu deh, bukan begitu. Kamu nggak ngerti posisi saya. Loh, maksudnya bukan. Saya juga kan udah sempat bilang, maksudnya ayo kita ke sana, kita ke Bandung. Bila perlu kita maksudnya dedinya itu Aku loh. masih ngejaga nama baik keluarga. Ya, tapi paling enggak maksudnya Juwinya itu terlalu didokterin sama Dedi. Paling enggak kan kita tahu. Ya, makanya aku kan masih coba ngomongin yang baik. Wih, kalian kamu nggak ngerti. Gimana? Aku nggak ngerti perasaan aku. Kamu nggak ngerti, Wih. Aku udah berusaha, aku udah ngomongin apa, aku harus umbar semuanya yang aku ngomongin, kan enggak. Aku mau cuma Jui sadar. Nggak usah buat saya, nggak usah kamu anggap saya ibu, nggak usah. Papa kamu, adik-adik kamu, yang dari istri papa kamu yang lain, itu yang harus kamu urus. Itu yang mesti dibahagiakan. Itu yang harus kamu bahagiakan, bukan saya. Saya nggak perlu Jui, terima kasih Jui. Walaupun saya dagang, walaupun saya kerja, apa saya masih bisa menghidupi hidup saya, menghidupi mama saya. Dan seolah tak kuat lagi menahan emosi demi menyaksikan sikap Juwita yang hanya meminta maaf tapi sekaligus mengumbar sentilan agar Anissa tidak lagi menguak masalah keluarga mereka di hadapan umum lewat sosial media, Anissa pun mendadak menghentikan wawancara karena mengaku merasa ingin pingsan. Dengan berderai air mata sedih, Anissa mendadak lebih memilih masuk ke kamar menemui ibundanya yang tengah terbaring sakit, menyisakan tanya, benarkah Anissa telah nelangsa hingga menangis terseduh-seduh di hadapan sang ibunda karena merasa disia-siakan oleh putri kandungnya sendiri? Apalagi sekarang cuma dibilang saya itu cuma cari sensasi apa? Mana ada kayak gini, masa sensasi? Kenapa sih harus orang dari masa lalu saya yang ganggu hidup saya terus? Saya juga punya kehidupan, saya juga pengen senang, saya juga pengen bahagia, saya juga berhak bahagia. Kenapa kamu terus ganggu hidup saya? Gara-gara kamu juga saya ribut sama keluarga, gara-gara kamu saya ribut sama pasangan saya dari dulu. Tolong, udah cukup. Udah lah, Mbak. Udah antara aku pingsan. Iya, udah kelewatan. Ya udah kecapean ini sekarang. Ayo Kat, yuk. Udah lihat mama aja. Iya dah. Ini di depan. Aku minta doanya supaya mama sembuh. Mama sembuh dong, Ma. Mama ngomong sama aku, Mama mau apa? Aku percaya suatu masa semesta kembali bisa. Kita semua terlalu mudah. Meninggalkan kemelut Farhat Abbas dengan Vicky Prasetyo, hingga Juwita Bahar dan ibunya yang kian memanas, aktor muda Aditya Sony diselimuti kebahagiaan di hari ulang tahunnya. Pemeran Revan di sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta ini genap berusia 18 tahun pada Jumat 2 Februari 2018 kemarin. Selain dibanjiri ucapan selamat dari kru dan pemain lainnya, seperti apa pula kejutan dari sang kakak Amar Zoni yang khusus datang dari lokasi syuting sinetron Anak Langit? Kita simak berita lengkapnya usai jeda pariwara yang berikut ini.
sekarang adalah ulang tahunnya Arman, jadi kita mau ngasih surprise sama bapak juga, sama manajernya juga ya. Terus Ranti mau ngasih kado gitu. Nggak kado dari kita, jauh banget lokasinya. Tapi karena kita mau surprisein, jadi it's gonna be fun. Jadi ikutin terus. Tepat di hari ulang tahun adiknya, Aditya Zoni yang ke-18, Jumat 2 Februari 2018 kemarin, Amar Zoni datang secara khusus ke lokasi syuting sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta untuk memberi kejutan istimewa. Amar yang datang dengan sang ayah serta kekasihnya Ranti Maria sukses membuat Aditya terpana. Jarak yang cukup jauh antara lokasi syuting Anak Langit dengan lokasi syuting Siapa Takut Jatuh Cinta membuat pemeran Revan ini tidak menyangka jika kakak dan ayahnya datang untuk memberi kejutan ulang tahun. Meski sederhana, tapi kedatangan Amar, sang ayah, Ranti, serta manajernya sudah lebih dari cukup untuk membalut Aditya dalam sukacita, seperti yang terabadikan kamera tim Hotshot berikut ini. Jauh-jauh. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Cium dong. Ah iya gua. Makasih. Lewati ya. Yeay. Ya tadi lihat aja mukanya gitu speechless gitu kan, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jadi artinya lo nggak nyangka kalau bakal didatengin. Iya itu dia. Kita udah ini loh, udah sampai ngebela-belain untuk pergi ke sini untuk minta izin. Tapi nanti kadonya jangan di sini. Kadonya kita di. Selain memberi ucapan selamat serta melangsungkan prosesi potong kue secara sederhana, Amar Zoni juga membawa kado istimewa untuk Aditya sang adik. Kado berupa sepatu tersebut sukses membuat Aditya berbinar-binar. Pasalnya, sepatu yang diberikan Amar Zoni adalah sepatu yang sudah didambanya sejak lama. Dia pasti suka banget sih sama kadonya. Apa ya kadonya? Ada. Permintaannya Adit juga nggak sih kado itu? Yang dia mau ditunggu-tunggu tebak. Penasaran? Mobil baru. Ya. Oh iya. Lebih dari mobil. Iya sih. For you. Apa sih? Bukannya di bawah. Deg-degan loh ini kayak sepatu. Bawa dua-duanya dong. Iya. Ya. Nah. Ya udah. Jadi ya dia keren banget. Kemarin kan sempat hunting. Minggu lalu sempat hunting sama Ranti juga, ya udah. Kamu nggak ngajak favorit ya, minggu lalu kita hunting, udah taruh lagi. Terus karena kaki dia kan sama, kaki ukurannya 45. Sekarang dia 45, kalau saya kan 46. Kalau dia 45. Jadi memang agak susah. Meski terlihat kaku saat berbagi cerita di depan kamera, Amar Zoni dan Aditya mengaku sangat dekat dalam keseharian mereka. Dan di usia sang adik yang sudah menginjak 18 tahun, Amar kembali mengenang keseruan masa kecil mereka, di mana keduanya kerap bertengkar hingga bercanda. Lalu benarkah di usia yang ke-18, Aditya Zoni yang masih sendiri sangat ingin memiliki kekasih hati seperti Amar Zoni? Kalau waktu kecil iya, waktu kecil mah berantem mulu, dia sampai saya piting-piting dulu kan. Kalau Bang Amar gimana, Man? Kasih tau, Man. Bang Amar ini ya begitulah, gimana ya gimana seseorang kakak gitu kan. Pasti jahil. Bang Amar itu jahil banget. Suka nyuruh-nyuruh. Ya emang wajar sih kalau kakak. Kan abang. Tadi tuh sebenarnya make wish, doa untuk si Arman itu sebenarnya paling utama itu adalah semoga Arman dapat
pacar ya. Amin. Dan semoga bonekanya Nggak dikembaliin sama siapa namanya? Itulah. Misalkan waktu kayak kemarin di Lombok liburan tuh kan si Ranti kan selalu kamu lagi di mana, video call terus segala macam, terus selalu bilang, dia selalu kayak nyontohin gitu, hai sayang begini. Padahal nggak ada halo. Hangatnya kebersamaan Amar Zoni di hari ulang tahun adiknya terus berlanjut hingga mereka menikmati makan malam bersama. Bahkan sang ayah sengaja menemani Aditya Zoni hingga selesai syuting di lokasi sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta. Lalu, adakah pesan khusus dari Amar dan sang ayah di usia Aditya yang sudah beranjak dewasa? Benarkah Amar sangat mewanti-wanti agar Aditya tak terjerumus ke lembah hitam seperti yang pernah membuat Amar Zoni terpuruk? Ya, pemirsa Hotshot, tadi kita udah selesai makan-makan. Sekarang Bang Amar juga katanya udah mau balik lagi ke lokasi, udah di calling. Jadi Bapak katanya mau nungguin Arman ini syuting dulu. Asik. Rencananya kan mau ditunggu di rumah nih. Tapi karena dia banyak scene-nya di sini ya kita kejar ke sini gitu. Dia harus lebih baik dan lebih dewasa pasti ya. 18 tahun tuh udah dewasa, lepas dari 17 tahun kan. Dan lebih dewasa. Terus ya pandai-pandai lah bergaul ke depannya ya kan. Sekarang ini kan dia masa-masa rawan pergaulan. Kan udah ada contohnya kemarin abangnya. Dia yang jelek dari abangnya jangan diikutin, yang baik-baik aja ikutin. Jangan pernah nyentuh namanya narkoba. Kebahagiaan lainnya hadir dari Samuel Zilquin. Di tengah kesibukannya jalani syuting sinetron Orang Ketiga, Samuel dikejutkan dengan kehadiran Franda istrinya di lokasi syuting. Lantas seperti apa kebahagiaan Samuel saat dikunjungi sang istri yang kini tengah mengandung calon anak pertama mereka? Benarkah Samuel dan Franda enggan membocorkan jenis kelamin calon anak mereka? Sementara itu seperti apa Indah Indriana, pemeran Desi, saat mengisi waktu senggang dengan bermain ludo? Kita simak berita lengkapnya hanya di Hotshot, usai jeda pariwara yang berikut ini. Super bahagia, bisa jadi itulah yang dirasakan oleh Samuel Zilquin ketika di tengah kesibukannya yang padat di lokasi syuting sinetron Orang Ketiga. Franda sang istri tiba-tiba muncul demi menemani dirinya syuting. Maklum, Franda yang sedang mengandung usia 6 bulan rupanya ingin lebih sering memberi dukungan, sekaligus tak ingin membuat Samuel sang suami terlalu khawatir meninggalkan dirinya di rumah demi syuting. Maka Franda pun berinisiatif menyusul Samuel ke lokasi syuting sambil menikmati waktu kebersamaan mereka dengan canda romantis di sela-sela break syuting. Seneng lah. Awasnya nggak seneng. Siapa sih nggak seneng ya nggak? Masa sih? Iya. Nggak ganggu ya aku di sini ya? Nggak. Kamu nggak bawa makanan sih. Gue lagi detox. Jadi nggak makan. Biasanya aku bawain makanan, kadang kayak suka bawa dipasin kayak makan siang kayak gitu. Cuman dia kebetulan lagi detox karena gendut. Jadi hari ini nggak boleh makan, bolehnya cuma makan buah. Jadi nggak dibawain deh. Iya. Kau kini telah hidup. Ya, demi sang istri yang tengah mengandung, Samuel rela melakukan apa saja meski ditempa kesibukan syuting stripping yang sangat padat. Buktinya, Samuel selalu meminta izin khusus agar bisa menjadi suami siaga, siap antar jaga Franda, memeriksakan diri dan kandungannya secara rutin di rumah sakit. Uniknya, meski berusaha rutin mengantar sang istri kontrol ke dokter di sela-sela jadwal syuting yang ekstra padat, tapi toh kabarnya Franda masih menyimpan protes. Pasalnya, Franda yang masih merahasiakan jenis kelamin sang calon bayi mengaku masih mengalami gejala ngidam, namun sulit untuk dipenuhi oleh Samuel gara-gara kesibukan syuting. Penerus darahku. Sebulan sekali kita. Sebulan sekali dia pasti ini, walaupun dia syuting juga tetap izin. Jadi kalau kita paginya ke dokter dulu gitu. Agak siangan gitu. Soalnya dokternya juga nyuruh
suaminya harus ikut gitu, ini yang bertanggung jawab harus ikut gitu. Dari 4 bulan udah kelihatan. Iya. Cuman kita masih merahasiakan. Yoi, masih rahasia. Nggak tahu kan pilihannya cuma Kalau nggak 2. laki emang perempuan, emang bener. Masih dirahasiakan. Ngidamnya jalan-jalan. Tapi tahu nih anak gue kalau ileran gara-gara kamu syuting ya. Wah, masih banyak sebenarnya pengen ke Bali. Belum sempet foto di Bali tahu. Tadinya tuh pengen maternity photoshoot gitu loh di Bali. Udah pakai tadinya. backdrop Bali aja. Di pantai Ancol gitu. Kamu ya. ke ini gitu deh, ya. apa Anjungan Bali di Taman Mini tuh. Kan amat. Bali juga. Iya bener juga ya. Pengennya kayak gitu, terus sempet kayak pengen ke yang jauh gitu, pengen jalan-jalan jauh gitu. Mana Cikarang? Karena kan jauh. Akhirnya gagal, ya udah deh, nggak apa-apa, rezeki. Ini rezeki Dede bayi. Amin. Ini orang ketiga nih. Di rumah tangga kita ya. Iya, ya, rumahnya orang ketiga nih. Ya, sejatinya bahagia itu sederhana. Meski kesibukan syuting stripping yang padat terkadang membelenggu layaknya Samuel The Queen yang tak bisa memenuhi selera ngidam Franda karena jadwal syuting, maka lain halnya dengan Indah Indriana. Berperan sebagai Desi yang dikisahkan memiliki pendekatan cinta dengan Samuel dalam sinetron Orang Ketiga, Indah pun tak kalah memiliki cara unik untuk bisa tetap bahagia meski nyaris setiap hari bekerja di lokasi syuting, yaitu dengan memainkan permainan Ludo secara beramai-ramai dengan para kru sinetron Orang Ketiga. Kan kalau misalnya ada waktu luang, biasanya kita tuh ngapain aja? Aku pengen kasih tahu rahasianya ya, kita ngapain aja. Ini dia. Nah, kita tuh biasanya ngabisin waktu dengan main Ludo gitu, dengan pemain, dengan kru atau siapapun gitu. Kita pasti seru-seruannya main Ludo, karena main Ludo ini kan seru banget ya, mainan zaman dulu lah, zaman waktu aku masih kecil banget. Dulu tuh masih pakai yang kertas sama kocokannya, dadunya. Nah, sekarang kan udah mulai modern tuh, pakai Android atau pakai handphone gitu kan. Jadi lumayan lah, satu putaran itu bisa nunggu satu scene, atau misalnya jam makan siang, jam makan malam gitu. Ya jadi kita dengan kayak ada main Ludo aja kita udah seneng banget sih, udah menghibur buat kita banget. Dan seolah tak tahan melihat para kru sinetron Orang Ketiga sedang seru menjalankan permainan Ludo, Indah pun tergoda untuk ikut serta memainkan permainan yang di era modern ini sudah dimodifikasi menjadi permainan digital. Maka ketika jari-jari Indah dan sederet lawan mainnya beraksi di atas layar, kehebohan pun pecah, membuat kebosanan dan kepenatan bekerja di lokasi syuting pun lenyap oleh keseruan berikut ini. Lumayan, jadi nggak berasa waktunya. Banyak orang yang lebih milih untuk tidur sih sebenarnya. Tapi karena syuting kita terlalu menyenangkan. Jadi kayak kalau buat tidur sayang ya. Teman-teman pada tidur juga di sini. Tuh, belum apa-apa Indah udah masuk lagi. Kalau main kayak gini kan bikin penasaran kan. Kayak abis dimati ini kita harus matiin lawan juga kayak gitu. Nggak mau kalah. Jangan Kak. Aduh, alamat gua mah. Yang biru itu, aduh. Enggak dong. Mandawal juga dia. 5. Aduh, selamat malam. Walaupun juara 3 tapi saya menang. Mana? Tuh, jadi gitu, seru kan? Nggak berasa juga, tiba-tiba tuh udah kayak wah udah mau take lagi ya. Jadi kalau misalnya nunggu scene tuh nggak berasa, walaupun nunggu sejam atau 1,5 jam itu kayak wah ternyata udah sejam yang main terus langsung take gitu. Yang tadi nunggu 2 scene gitu, tiba-tiba nggak berasa. Oke, itu tadi keseruan di lokasi Orang Ketiga. Kalau misalnya lagi senggah waktunya, kita biasanya main Ludo atau ngumpul-ngumpul. Oke pemirsa, saksikan terus Orang Ketiga di SCTV jam 21.30. Jangan lupa ya. Kalau itu kan memang harus berhubungan baik, karena memang untuk komunikasi tentang anak sih biasanya.
berita-berita paling hot yang kami kemas dalam segmen Hot Shot Seru. Sempat dibelit perseteruan, hingga akhirnya diketahui telah resmi bercerai di awal tahun 2016 lalu, Angel Karamoy mengaku masih menjalin hubungan baik dengan mantan suaminya Steven Rumangkang. Angel dan Steven yang dikaruniai 2 anak selama pernikahan mereka masih kerap berkomunikasi tentang segala hal yang menyangkut kepentingan si buah hati. Selain itu, Angel juga menyebut tak ada batasan waktu untuk dirinya atau Steven bertemu anak-anak mereka. Lalu, benarkah setelah beberapa tahun bercerai, Angel Karamoy telah membuka diri dan telah menemukan kekasih hati? Kalau itu kan memang harus berhubungan baik, karena memang untuk komunikasi tentang anak sih biasanya. Jadi weekdays itu selalu mereka sekolah, aku juga kerja. Paling full day quality time sama anak tuh pasti weekend. Nonton terus kadang-kadang cuma ke tempat keluarga gitu. Kadang ke tempat bermain anak-anak, di mana aja yang mereka pengen sih. Trauma sih kayaknya nggak tahu ya, tapi kayaknya sih enggak ya, maksudnya ya sekarang sih aku jalanin hidup aku apa adanya aja. Saya nggak bisa jawab. Jelang kehadiran anak pertama dari pernikahannya dengan Ivan Handoyo, Dominic Dios menggelar prosesi 7 bulanan dalam kentalnya balutan adat Jawa. Acara mitoni dari siraman hingga bersimpu dan dicium keningnya oleh sang suami dijalani Dominic dengan wajah berbinar-binar. Kebahagiaan dalam acara mitoni tersebut dibagikan Dominic di akun sosial media pribadinya. Setelah menikmati liburan mewah di kapal pesiar dari Singapura ke Penang, Malaysia, Giorgino Abraham dan Irish Bella kembali melanjutkan kebersamaan mereka dengan liburan di Bangkok, Thailand. Selain menikmati berbagai wisata kuliner di sana, Irish Bella dan Gino juga berburu berbagai belanjaan di Bangkok. Kebersamaan keduanya di sejumlah liburan kian menguatkan kabar bahwa mereka memang menjalin hubungan lebih dari sekedar teman biasa. Mana iya ya? Gino, Gino, Gino. Yo, kita mau ke Europe. Nih, bisa ngalap nih belanja di sini. Kita di Line Village. Semua tuh karakter-karakter lain. Bisa ngalap. Bisa belanja. Banyak, menang banyak mau ya. Jualan di Jakarta. Sementara itu, kekasih Maxim Bautier, Prilly Latukonsina, tengah menikmati liburan di Amerika. Prilly yang biasanya identik dengan rambut panjang terlihat lebih dewasa dengan potongan rambut pendeknya saat berpose di sejumlah tempat di Amerika. Selain tempat-tempat wisata, Prilly juga berkunjung ke kantor sejumlah sosial media di Los Angeles. That you were the first Indonesian actress to ever step foot in the Facebook and Instagram LA office ever in life. Oh, okay, thank you. Setelah kisah cintanya kandas dengan Hussein, Zakira kembali dibuat berbahagia oleh cinta. Cucu Ratu Dangdut Elvi Sukaisi tersebut melangkah ke pelaminan pada Jumat 2 Februari 2018 kemarin. Dan tak hanya Zakira, Elvi Sukaisi juga sangat berbahagia melihat proses akad nikah cucunya yang dilangsungkan dengan menggunakan bahasa Arab tersebut. Bagi Elvi, Zakira yang disebutnya sebagai Cuna, cucu dan juga anak adalah sosok yang begitu dicintainya karena telah ia rawat dan besarkan sejak Zakira masih bayi. Amin. 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 Ini kebetulan Cuna. Kalau orang bilang adalah cucu, tapi seperti anak. Jadi adik Kedawiyah yang paling kecil. Karena terpaut 10 tahun juga sama Dawiyah. Cuna, cucu tapi anak juga karena dari bayi ini, Masya Allah. Dalam asuhan saya, di samping abinya.
Nah ini Calcu ya, Calmancu. Kenalnya udah lama banget dari tahun berapa ya Ji? 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. 8 atau 9 tahun yang lalu. 8 atau 9 tahun yang lalu. Dulu aku pacarannya bukan sama dia, sama Pip. Dia bisa mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bella cucuku bisa menjadi istri yang soleha. Ya insya Allah yang bisa membanggakan dunia wal akhirat. Sementara itu, di tengah kesibukannya, aktris cantik Jessica Mila memanjakan lidah dengan menikmati beragam kuliner di Solo, Jawa Tengah. Salah satunya adalah kuliner tengkleng, makanan tradisional Solo yang berbahan dasar tulang serta tetelan kambing. Aroma rempah serta cita rasanya yang begitu khas sangat menggugah selera Jessica Mila serta sang ibunda yang tampak lahap memakan tengkleng di kota Solo. Kita mau makan nasi pecel, katanya enak banget. Yang bilang enak adalah Kak Ditya, jadi terpercaya. Makanannya banyak banget sih di sini, cuman kayaknya katanya nasi pecel buatannya tuh enaknya parah. Mau makan pecel, telur puyuhnya belum datang. Icip dulu ya sebelum baterainya habis. Aku mau kasih tahu ini beneran enak apa enggak. Kita masa makan duluan? Belum datang sih. Selamat makan. Terima kasih Anggrit dan Nobar di Hartono Mall. Tadi karena rame banget jadi aku kayak susah banget megang kamera. Sekarang kita lagi mau makan malam di apa sih ini tadi sate tengkleng apa gitu? Tengkleng apa lagi? Marki Chop. Tengkleng 1. Tengkleng apa ya? Tengkleng itu apa? Tengkleng itu adalah makanan khas dari Solo, yaitu kambing yang dimasak dengan bumbu menyerupai gulai tapi rasanya cus. Kamu harus coba. Aku coba satu ya. Sama jangan lupa cobain satenya, itu mantap. Sate juga. Jadi sate sama tengkleng beda ya? Beda. Nanti kalian lihat bedanya deh. Kita pesan tengkleng 1, tongseng 1, sate 1. Ini tengkleng. Ya. Balung-balung itu. Balung tulang. Sekarang kita cobain tengkleng. Nah, enak tapi kurang apa ya? Oh iya kurang jeruk betul. Jeruk. Ada. Kita udah selesai makan dari tadi nggak kelar-kelar semua yang lain nggak habis yang ngabisin mama. Tapi di mobil udah siap obat katanya. Jadi abis makan kambing langsung minum obat. Hadir di Tegal, seperti apa hebohnya meet and greet serta nonton bareng film Dilan 1990. Seperti apa pula keseruan Derby Romero dalam gala premier film London Love Story 3 di Kota Kembang, Bandung. Sesaat lagi hanya di Hot Shot. Lagi-lagi kehebohan pecah mengiringi kemanapun para pemain film Dilan 1990 melangkah. Bagaimana tidak, sukses menembus rekor 2 juta lebih penonton hanya dalam 8 hari tayang. Film Dilan 1990 pun mengguratkan fenomena baru. Pasalnya banyak diisi oleh para bintang-bintang baru yang masih asing di jagat hiburan. Namun wajah-wajah baru seperti Vanessa Priscilla, Debo Andrios hingga Brandon Salim kini mendadak jadi bintang baru yang ampuh menyedot histeria kemanapun dan dimanapun berada. Terutama ketika melakukan kunjungan teater visit di setiap kota di Indonesia seperti kota Tegal, Jawa Tengah berikut ini. Mau ngucapin terima kasih udah nonton hari ini. Nanti nontonnya lebih dari sekali ya. Kalau suka sama filmnya selama ini, sampai sekarang suka nggak? Suka! Ini lagi adegan apa sih? Lagi... Bentar. Lucu banget loh sini nih lo, nanti lihat ya. Yaudah makasih ya udah datang ya, udah nonton ya. Teman-teman aku mau nanya dong di sini. Kalian ada yang datang sama pacarnya nggak?
heboh dan histeria. Fenomena baru inilah yang membuat para pemain film Dilan 1990 bangga sekaligus lelah. Karena berkat ketenaran mereka dalam film Dilan, kini dimanapun Vanessa Priscilla, Debo Andrios, hingga Brandon Salim berada selalu dikejar dan diburu penonton hingga kewalahan. Di Tegal. Dan wah, kalian bisa lihat sendiri sekarang kita sebenarnya mau keluar tapi kita terkepung. Gak bisa keluar. Rame banget. Wow. Gimana Sasa? Kamu apa? Kaget. Cuman untungnya mereka nggak tetap kondusif lah ya di sini. Walaupun kita capek, kondisinya kelelahan, tapi ketika ngelihat teman-teman antusiasnya heboh, langsung semangat lagi, segar. Hai pemirsa Outshot dan penggemarnya Dilan dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk nonton film Dilan sekarang. Karena udah tayang di seluruh Indonesia. Nonton sebanyak-banyaknya. Seru dengan meet and greet pemain film Dilan 1990 di Tegal. Dari kota Bandung, Derby Romero menciptakan kehebohan saat hadir di gala premier film London Love Story 3 di kota kembang tersebut. Derby yang berperan sebagai Dr. Rio dalam film London Love Story 3 disambut gemuruh histeris para penggemar dan pecinta film London Love Story. Selain menggelar sesi tanya jawab, Derby juga berkesempatan menantang para penggemar untuk mengucapkan salah satu kalimat yang paling berkesan bagi mereka dari film London Love Story 1 dan 2. Siapa yang mau foto sama Derby? Ayo kita panggil Derby Romero. Kita baper bareng. Haris. Daripada kematian itu sendiri. Luar biasa karena mereka semuanya adalah pecinta love story dari yang pertama, jadi udah nunggu ini. Jadi gue berharap nanti semua akan terhibur dengan yang ketiga. Ada sesi tanya jawab, kita foto bareng, terus tadi ada juga main games, jadi mereka harus ngasih quotes romantis dari Love Story. Ada yang milih Love Story 1, ada yang milih Love Story 2 gitu. Selain di acara meet and greet, Derby Romero juga melangkahkan kaki ke sejumlah studio bioskop di salah satu pusat perbelanjaan di Bandung. Dan dari setiap studio yang dimasuki Derby, hampir semua bangku terisi penuh. Derby yang kembali bertukar cerita dan membagi-bagikan hadiah kepada penonton yang beruntung mengaku sangat puas dengan besarnya animo masyarakat Kota Kembang dalam gala premier film London Love Story 3 yang akan tayang pada 8 Februari mendatang. Seru banget, tadi rame banget juga, terus semuanya juga udah gak sabar buat nonton, jadi aku ngeliat antusiasnya luar biasa. Sekarang kita udah mau masuk ke teater, bentar lagi kita bakal nonton bareng, jadi ikutin terus ya. Hai, terima kasih sekali lagi udah dateng mau nonton Love Story 3. Siapa yang nonton dari yang pertama? Oke, mudah-mudahan film ini akan jadi jawaban buat kalian semua, karena ini adalah jawaban dari pertanyaan kalian tentang Dave dan Karamel. Mudah-mudahan filmnya akan menghibur. Oke guys, hari ini udah selesai. Tadi kita udah meet and greet, udah gala premier di Bandung. Sekarang saya saatnya balik ke Jakarta. Jadi thank you banget udah ngikutin. Jangan lupa nonton tanggal 8 Februari London Love Story 3. Bye. Aku ingin kamu menjadi pendamping hidup aku selamanya. Dan lo harus siap kalau suatu saat karena lu total.
kamu terjebak dengan aku yang cacat kayak sekarang. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Justy Michelle Tumbel mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua.